Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, para pemirsa rahimakumullah, kita panjatkan syukur Allah SWT sampai saat ini kita masih dicurahi rezeki sehingga kita bisa berjumpa dalam pembahasan rezeki datang tanpa diundang. Judulnya cukup menarik, bahwa rezeki datang tanpa diundang. Tapi ini membutuhkan pemikiran, analisa yang matang sehingga kita tidak terjerumus ke dalam apa yang disebut dengan kemalasan. Kita selalu berdoa untuk dijauhkan dari kemalasan itu. Untuk membahas hal ini, saya bagi seperti biasa menjadi 4 bagian. Nanti akan kita bahas definisi, dan dari definisi juga akan kita kembangkan apa yang dimaksud dengan rezeki itu. Kemudian nanti tanpa diundang, apa sebabnya rezeki itu tanpa diundang. Dan yang ketiga, kewajiban kita berupaya, namanya kasbul ma'isyah, kasbul rizki. Dan yang terakhir nanti akan kita simpulkan. Yang pertama, apakah rezeki itu? Ada 2 definisi yang sebenarnya dua-duanya itu nanti akhirnya akan sama. Seorang ulama mengatakan rezeki adalah ma yantafi'u bihil insan. Dan ada lagi yang mendefinisikan ma yuntafa'u bihi. Di definisi yang pertama, fi'il mudhari'nya pakai maklum sehingga disebut fa'ilnya, yaitu al-insan. Di definisi kedua pakai fi'il majhul sehingga tidak disebut fa'ilnya. Dari definisi ini bisa kita pahami bahwa ma yantafi'u bil insan, artinya apa-apa yang diambil manfaatnya oleh manusia. Kita lihat, ma itu apa-apa, bersifat umum. Umum itu mencakup lebih dari 1 sifat. Misalnya di sini ada halal dan haram. Kemudian al-insan itu juga umum, manusia. Misalnya muslim, mukmin, dan kafir. Jadi apa saja halal ataupun haram yang dimanfaatkan oleh manusia, baik itu muslim atau kafir, maka itu adalah rezeki. Kemudian rezeki itu ada 2. Yang pertama, rizqun yaqumu bil badan, rezeki yang menyebabkan tegaknya badan, sehatnya tubuh, berlangsungnya kehidupan. Yang kedua, rizqun yaqumu biddin, rezeki yang menyebabkan tegaknya agama kita. Artinya kita tetap ada pada kondisi beragama Islam. Maka penyebab kita tetap muslim itu adalah rezeki juga. Ada yang membagi rezeki itu 2 juga. Yang pertama, madiyun, artinya bersifat materi. Dan yang kedua, ma'nawiyun, artinya immateri atau mungkin abstrak. Nah, yang materi itu misalnya segala sesuatu yang dimakan, segala sesuatu yang diminum, segala sesuatu yang dipakai, segala sesuatu yang ditinggali seperti rumah, segala sesuatu yang dikendarai,
segala sesuatu yang dikenakan ini adalah rezeki-rezeki yang sifatnya materi, madiyun. Sedangkan yang maknawi, yang abstrak, rezeki-rezeki itu seperti ilmu pengetahuan, kemudian akhlak yang baik, kesehatan, kekhusyuan, semangat berdoa, semangat ini semuanya adalah rezeki-rezeki. Maka sekali lagi rezeki itu bersifat umum, bisa halal bisa haram. Yang memanfaatkannya pun, karena rezeki itu sesuatu yang diambil manfaatnya, orang yang memanfaatkannya pun umum, yaitu yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam. Inilah definisi dari rezeki. Mudah-mudahan definisi ini bisa memberikan gambaran yang luas di dalam diri kita tentang rezeki. Kemudian bagian yang kedua yang kita bahas adalah tanpa diundang. Rezeki itu tidak usah diundang. Ini nanti akan agak membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, karena ada yang sepertinya undangan rezeki, tapi nanti akan kita posisikan dan apa sebenarnya itu kita tetapkan, kita sebutkan secara benar. Kalau kita lihat hadis Rasul yang ditulis, dicatat di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis nomor 4 riwayat Bukhari Muslim, panjang hadisnya. Sebagian dari hadis itu penggalanya bikat bi rizqihi, mencatat rezekinya. Hadis ini menjelaskan tentang proses jadinya manusia, proses penciptaan manusia oleh Allah SWT. Dari mani, segumpal darah, terus sampai umur 120 hari. Maka di umur ini Allah utus malaikat, di antaranya tugasnya adalah bikat bi rizqihi, menetapkan, mencatat, menentukan rezekinya. Jadi rezeki tiap orang itu sudah ada catatannya. Yang perlu digarisbawahi, yang ini sangat penting supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemalasan, adalah saya pancing dengan pertanyaan, adakah orang yang tahu catatan akan rizkinya yang dicatat oleh malaikat itu? Adakah yang tahu? Pasti semuanya akan menjawab, tidak ada yang tahu. Jadi catatan itu ada, tetapi yang tahu hanya Allah dan pencatatnya, yaitu malaikat. Kita semuanya tidak tahu. Karena tidak tahu, maka kita tidak boleh mengatakan, oh ini takdir saya rezekinya begini, kecuali sudah terjadi. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Jadi bukan tanpa disangka, tapi memang dia tidak menyangka dari mana rezeki itu datang, ternyata datang dari situ. Ini min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sangka. Dalam ayat ini perlu kita cermati dengan benar supaya sekali lagi kita tidak terjerumus ke dalam kemalasan. Yattaqillah artinya bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa itu? Berkaitan dengan rezeki. Bertakwa berkaitan dengan rezeki adalah tetap berusaha mendapatkannya, bekerja, berusaha dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang diharamkan oleh agama, dengan cara yang baik. Jadi bekerja mencari rezeki dengan cara yang baik, inilah takwa kepada Allah dalam urusan mencari rezeki. Kalau ini dilakukan, janji Allah satu, akan memberikan jalan keluar, dan yang kedua, rezeki itu akan datang dari arah yang tiada disangka. Jadi dia bekerja
A, ternyata rezeki itu datang dari jalan B. Itu bisa terjadi. Karena apa? Yang A itu disangka, yang B tidak disangka, justru itu menjadi jalan rezeki seseorang. Jadi sekali lagi dari ayat ini, takwa kepada Allah dalam hal rezeki adalah tetap berusaha mencari dengan semangat. Semangat itu berarti tidak malas, ya, dengan cara yang baik yang dihalalkan oleh agama. Kalau seperti korupsi, menipu, curang, riba, memang itu bisa sampai ada rezeki, tapi dengan cara yang tidak dihalalkan, rezeki tersebut menjadi haram hukumnya. Para pendengar rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3. Kewajiban kita berupaya kasbul ma'isyah atau kasbur rizqi. Inilah kewajiban kita, mencari rezeki, berusaha, berupaya mendapatkan rezeki. Di dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakan wahai Muhammad, bekerjalah kalian semuanya, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Bekerja ini juga tentunya memakai ilmu, keterampilan, kemudian akhlak yang baik. Supaya apa? Pekerjaannya bagus, ihsan, menghasilkan rezeki yang halal. Jadi i'malu di sini tidak sembarang kita mengerjakan apa saja, tetapi tetap harus memakai frame agama, yaitu i'malu, bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan. Para pemirsa rahimakumullah, dari apa yang kami sampaikan bisa disimpulkan begini. Takwa kepada Allah dalam bekerja yang benar dan baik dan halal, maka Allah akan jamin rezekinya di dunia ini. Jadi takwa itu dalam berbuat dan berusaha. Bagaimana takwanya? Tetap takwa itu artinya takut pada siksa Allah, maka bekerjanya secara benar dan pekerjaannya halal. Yang haram ditinggalkan. Jadi rezeki tetap wajib kita upayakan, kita berusaha, kita lakukan kiat-kiat untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang baik, walaupun rezeki itu tidak mesti seperti apa yang kita inginkan dan seperti yang kita usahakan. Kenapa? Karena Allah tadi sudah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yahtasib itu yang menyangka. Kita sangka lewat A, kita bekerja di A, ternyata rezeki datang dari B. Padahal kita tidak bekerja di B. Ini bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang. Selain itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Supaya juga kita heran ya, kita mengakui kuasaan Allah. Kita bekerja di A, tahu rezekinya dari B. Itu bisa terjadi, amat sangat bisa terjadi. Ya kita lihat saja betapa banyak sarjana-sarjana yang akhirnya bekerja tidak pada ilmu yang dia pelajari sampai sarjana itu, tapi dia ambil bidang yang lain di luar kesarjanaannya. Ini saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hubungan rezeki yang ditakdirkan dan usaha manusia, adakah hubungannya? Tadi udah kami jelaskan bahwa takdir akan rezeki kita itu tidak ada yang tahu. Kita pun tidak tahu. Maka kita seakan berada di ruang yang bebas, luas begitu. Untuk apa? Untuk berusaha mendapatkan rezeki. Takdirnya bagaimana? Nanti setelah rezeki itu kita dapatkan, oh takdir saya ternyata dapat sekian juta 1 bulan. Kalau ternyata 1 bulan itu tidak ada rezeki, oh takdir saya ternyata Allah belum turunkan rezeki walaupun sudah saya usahakan.
Contohnya petani, sudah berusaha menanam dengan baik, ternyata kena petaka, kena hama, akhirnya nggak dapatkan rezeki. Inilah. Jadi rezeki itu takdirnya hanya diketahui oleh Allah SWT. Kita hanya berusaha. Yang harus kita ingat supaya kita lebih berbahagia lagi, usaha kita itu berhasil atau tidak sudah menjadi ibadah. Karena niat kita mencari rezeki Allah, menjemput rezeki Allah yang halal. Yang kedua, hasil korupsi apakah termasuk rezeki? Hasil korupsi itu bisa dimanfaatkan. Jelas ya, ada yang korupsi sampai buat rumah, ada yang korupsi beli kendaraan yang mahal. Bisa dimanfaatkan. Hanya saja itu rezeki tidak halal. Tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin justru malah bisa menimbulkan penyakit karena pikirannya tidak istirahat, memikirkan ketakutan akan efek dari rezeki yang tidak halal itu. Dari mendapatkannya caranya, dari setelah dimakan, dikonsumsi, dipakai itu akan menyebabkan apa? Pikirannya akan terus bekerja, memikirkan itu, akhirnya ketakutan justru tidak akan menimbulkan keberkahan. Jadi rezeki jangan cari jalan yang haram seperti korupsi, tetapi walaupun sedikit, siapa tahu kan malah banyak, karena itu takdir Allah SWT. Walaupun sedikit, tapi jalannya halal, apalagi hasilnya ternyata banyak. Dan banyak yang begitu. Orang lola hobi, main bola, akhirnya gajinya lebih dari presiden. Itu bisa dibuktikan. Yang ketiga, pikiran rumit, rezeki seret. Kenapa? Nah, sebabnya begini. Ketika pikirannya rumit, pusing, maka dia akan lupa. Kerumitannya, kepusingannya akan menutupi kesadarannya bahwa dia masih hidup. Hidup itu sendiri sudah rezeki. Belum potensi-potensi hidup itu rezeki semuanya. Dikembangkan maka akan menjadi rezeki yang kita inginkan. Karena kalau pikiran rumit, rezeki seret, kelihatannya ini menganggap rezeki hanya yang madi saja. Padahal rezeki itu ada yang maknawi, ada yang konkret, ada yang abstrak. Jadi bukan yang konkret saja seperti keuangan yang banyak, tempat tinggal, kendaraan, fasilitas, bukan. Tetapi kesehatan, kekhusyuan, punya semangat untuk bekerja, kesadaran untuk selalu beribadah, ini semuanya rezeki-rezeki. Yang tentu kalau kita efektifkan, kemungkinan besar Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberinya rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Demikian para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.